Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membahas untuk persiapan tes Bintara, Akpol, dan Akmil. Terkhusus untuk hari ini kita akan bahas dulu untuk materi pangkat. Jadi ini untuk bidang matematika, untuk tes akademiknya. Baik, langsung saja kita ke yang pertama pembahasannya. Jadi ini pokoknya untuk perpangkatan atau pangkat. Jadi kita harus paham ini dulu. Jadi yang pertama ada sifat pangkat, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi kalau angkanya ini sama, jadi bilangannya ini sama, berarti pangkatnya boleh ditambahkan. A pangkat M dikali A pangkat N. Ini berarti jadi A pangkat M ditambah dengan N. Oke, contoh misal kalau kita menggunakan angka. Misal 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini jadinya 2 pangkat 3 ditambah dengan 2. Berarti hasilnya 2 pangkat 5. Ini pada saat dia angkanya harus sama. Baik, lanjut ke sifat yang kedua. Di situ sifatnya adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Jadi kalau bilangannya sama berarti dia boleh dikurangi pangkatnya. Karena dia bentuknya pembagian. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Berarti M dikurang dengan N. Kita contohkan dengan angka. Misal 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Berarti jadinya 2 pangkat 5 dikurang dengan 3. Berarti jadinya 2 pangkat 2. Lanjut ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ini A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi sudah dipangkatkan lagi. Berarti jadi A pangkat M kali N. Jadi kalau kita contohkan dengan angka, misal Bapak punya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Jadi kalau bentuknya seperti ini, pangkatnya dikalikan. Berarti jadi 2 pangkat 3 dikali dengan 2. Berarti jadinya 2 pangkat 6. Gitu. Saya paham? Baik, lanjut sifat yang keempat. Sifat yang keempat ini dia bentuknya pecahan A per B pangkat M. Jadi kalau misalnya dia dipangkatkan dengan suatu bilangan yang ada di dalam kurung, dua-duanya dipangkatkan dengan angka yang sama, yaitu M. Jadi berarti A pangkat M, B juga pangkat M. Gitu. Kalau kita contohkan misal 3 per 2 dipangkatkan 2. Berarti ini sama aja dengan 3-nya pangkat 2, 2-nya juga pangkat 2. Begitu. Paham ya? Terus selanjutnya sifat yang kelima. Sifat yang kelima nih. Sifat yang kelima ini dia suatu bilangan kalau misalnya dipangkatkan dengan 0, berarti nilainya dia 1. Jadi setiap bilangan pada saat dipangkatkan dengan 0, itu dia hasilnya 1. Contoh misal 100 pangkat 0 ya 1, 1000 pangkat 0 berarti 1, selalu 1 kalau dia dipangkatkan dengan 0. Selanjutnya di sini ada sifat yang ke-6. Oke. Bapak hapus dulu ya sifat yang ke-6. Oke, Bapak hapus dulu. Yang ini atasnya. Bapak hapus ya. Sifat yang ke-6 sekarang. Baik, sifat yang ke-6 itu berkaitan dengan akar dia. Jadi kalau misalnya suatu bilangan dipangkatkan misal A pangkat M per N, dia bisa berbentuk jadi akar. Terus A pangkat M N. Contoh misal 2 pangkat 3 per 4. Berarti ini bisa kita rubah ke bentuk akar. Akarnya pangkat 4. 2-nya pangkat 3. Jadi yang di atas di dalam, yang di bawah di luar. Ingat ya, yang di atas di dalam, yang di bawah di luar. Untuk sifat yang ke-6. Oke, ini sifat yang ke-6. Terus untuk sifat yang terakhir, sifat yang ke-7,
ini dia kalau dia pangkatnya negatif pindah ke bawah jadi pangkatnya positif. Oke, langsung aja ya Bapak contohkan ya. Ini Bapak hapus semuanya aja. Oke. Sifat yang ketujuh itu dia A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalnya suatu bilangan dipangkatkan dengan negatif, dia bisa berubah jadi positif pada saat dia bentuknya per. Jadi per gini. Misalnya 2 pangkat min 2. Berarti dia kalau misalnya kita rubah, berarti jadi 1 per 2 pangkat 2. Terus kalau misalnya seandainya dia di bawah terus negatif, berarti kita pindahin ke atas posisinya. Misal 2 per 3 pangkat min 2. Berarti ini boleh kita pindahin ke atas. Jadi jadinya 2 kali 3 pangkat 2. Dia posisinya di bawah, naik ke atas jadi positif pangkatnya. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah paham tentang sifat perpangkatan, kita lanjutkan ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, bentuk sederhana dari 5P pangkat minus 2 Q pangkat 2 per 25P pangkat 3 Q pangkat 4. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tulis dulu soalnya. Oke, berarti jadinya 5 pangkat min 2 Q pangkat 2 terus dibagi dengan 25, sorry, bentar. 25 P pangkat 3 Q-nya pangkat 4 dipangkatkan min 1. Oke. Jadi langkah awal kita lihat dulu yang angkanya, yang huruf kita belakangin dulu. Jadi di sini ada angka 5 dengan 25. Boleh ya kita coret sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 1. 25 bagi 5 di 5. Oke. Kita tulis lagi yang sudah terbaru. Berarti P pangkat min 2 Q pangkat 2 5 P pangkat 3 Q pangkat 4. Kita tutup kurung. Sudah pangkat min 1. Sudah ya. Oke, berarti selanjutnya yang kita lakukan adalah semua pangkat kita kalikan dengan min 1. Karena kan tadi sifat perpangkatan kalau dia pangkat terus dipangkatkan lagi, berarti dia dikalikan. Jadi kita kalikan semua. P pangkat min 2 kali min 1, berarti P pangkat 2. Terus Q pangkat 2, 2 kali min 1, min 2. Terus yang di bawah 5 kali min 1, 5 pangkat min 1. Terus P pangkat 3 dikali min 1, berarti P pangkat min 3. Terus lanjut Q pangkat min 4. Berarti sudah ya. Sudah, kita lanjut. Setelah itu yang minus dia supaya jadi positif kita pindahin. Oke, jadi kita pindahin P ke atas. Terus si Q juga kita pindahin ke atas saja. Kalau kita pindahin semuanya, ini kan minus semua nih, berarti pindah ke atas jadi positif. Berarti 5 pangkat 1 terus P ini kan 2, kan dia jadi positif ya, berarti 2 tambah 3, jadi 2 tambah 3. Terus Q min 2, ini Q nya pindah ke atas juga, berarti jadi positif, tambah 4. Berarti hasilnya 5P 2 tambah 3, 5P pangkat 5 Q min 2 tambah 4, berarti 2. Jawabannya 5P pangkat 5 Q pangkat 2. Jadi jawabannya yang B. Oke. Kalau misalnya masih belum paham, kita lanjut lagi ya, karena bentuk soalnya masih mirip-mirip. Baik, langsung ke contoh soal yang kedua. Diketahui X tidak sama dengan 0 dan Y tidak sama dengan 0. Bentuk sederhana dari 2X min 5 Y pangkat 2 Y pangkat 3 per 8X pangkat 3 Y pangkat min 2 dipangkatkan lagi dengan 2. Kita tulis dulu soalnya. 2X pangkat min 5 Y pangkat 3. Terus 8X pangkat 3 Y pangkat min 2. Dipangkatkan lagi 2. Oke.
Kita utamakan yang angka dulu, berarti kita coret-coret, berarti sisa 1/4. Kita tuliskan ulang, berarti jadinya X pangkat min 5, Y pangkat 3. Sorry. Kurang rapi. Oke, kita lanjut. Per 4x pangkat 3, y-nya pangkat min 2. Terus dipangkatkan berapa? 2. Sama dengan tadi, berarti kita kalikan dengan pangkat yang di luar dulu. Berarti jadinya x pangkat min 5 kali 2, min 10. Y, 3 kali 2, 6. Per 4 kali, ini pangkat 1 ya, berarti di pangkat 2. Kalau nggak ditulis pangkatnya berarti dia pangkat 1. Terus X-nya pangkat 6. Terus Y-nya min 2 kali 2, min 4. Oke, sama halnya dengan tadi yang minusnya, kebalikannya ya, kalau posisinya dia di atas supaya positif berarti pindah ke bawah. Terus kalau dia posisinya di bawah, dia negatif pindah ke atas, jadi berubah tandanya jadi positif. Berarti si X kita pindahin ke bawah, si Y kita pindahin ke atas. Berarti jadinya Y pangkat 6 ini pindah ke atas jadi tambah 4 per 4 pangkat 2 itu berapa? 16. Terus X pangkat 6 min 10 nya ini pindah ke bawah jadi tambah, berarti kan dia berubah jadi positif, tambah 10. Berarti hasilnya Y pangkat 10 per 16 X 6 tambah 10 pangkat 16. Ini jawabannya yang C. Lanjut nomor 3, bentuk sederhana dari akar berikut. Oke, tadi ingat kita sifat akar, kalau misalnya dia A pangkat 3, A pangkat A per B, berarti kalau kita bentuk akar, dia jadinya A, ini kita ganti dengan C aja ya, biar gak sama. Oke, berarti yang di atas di dalam, yang di bawah di luar. Ingat gitu ya. Yang di atas di dalam, yang di bawah di luar. Lihat yang ini, berarti untuk kerjain ini kita rubah dulu ke dia bentuk pangkat, bukan bentuk akar. Jadi pertama 3 akar 3 A pangkat 5 dikali dengan akar 4 A pangkat 6. Oke, kita rubah dulu ke bentuk pangkat. Berarti A tadi apa? Yang di dalam jadi di atas, yang di luar jadi di bawah. Dikali A yang di dalam jadi di atas, yang di luar jadi di bawah. Oke, sudah ya. Tadi kalau dia sama berarti boleh ditambah pangkatnya. Berarti A A 5/3 ditambah 6/4. Oke, kita posisikan ke tempat yang lain aja ya biar lebih mudah. Ini 5/3 ditambah 6/4. Tapi khusus 6/4 nya kita bagi 2. Berarti jadinya 5/3 ditambah 6 bagi 2, 3, 4 bagi 2, 2. Berarti hasilnya adalah kita kalikan 3 kali 2, 6. Kali silang 3 kali 3, 9. 5 kali 2, 10. Oke, berarti 19/6. Berarti jadinya si A-nya ini pangkatnya 19/6. Jadi kalau misalnya kita rubah ke bentuk akar, berarti yang di atas di dalam, yang di bawah di luar. Ya, berarti kan ini A pangkat 19/6. Oke, jawabannya berarti yang C. Kita lanjut ke nomor 4. Oke, bentuk sederhana dari 27 pangkat min 1 A pangkat 3 B pangkat 6 B pangkat min 6. Oke, berarti cara mengerjakannya ini kita tulis dulu soalnya 27 pangkat min 1 A pangkat 3 B pangkat 6
per 3 pangkat min 3 A pangkat 3 B pangkat min 6. Oke, sudah kita kerjakan. Berarti ini gampang ya, kita pindahin aja tadi, sama kita pindahkan dia yang negatif, yang berlawanan. Kalau dia di bawah berarti ke atas, kalau di atas ke bawah. Oke, ini kita pindahin, berarti ini naik ke atas, ini turun ke bawah, berarti jadi 3 pangkat 3 A pangkat 3, terus ini pangkatnya negatif pindah ke atas, berarti B pangkat 6 tambah 6 per 27 pangkat 1 A pangkat 3. Oke, yang sama kita coret. Ini coret ya, sudah. 3 pangkat 3, 3 pangkat 3 itu berarti 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Berarti ini juga sama. Berarti sisa B pangkat 6 tambah 6. Berapa? B pangkat 12. Selesai. Lanjut nomor 4. Bentuk sederhana dari 8A pangkat 5 B pangkat 5 C, 2A pangkat 3 B pangkat 11 C pangkat 7. Oke, gimana cara ngerjainnya? Sama kayak tadi, utamakan dulu yang ada angkanya. Oke, 8A pangkat 5 B pangkat 5 C bagi 2A pangkat 3 B pangkat 11 C pangkat 7. Oke, nah kita utamakan angka dulu, sama-sama bagi 2, berarti sisa 4, sisa 1. Berarti kita tulis dulu 4A pangkat 5 B pangkat 5 C pangkat 1 per A pangkat 3 B pangkat 11 C pangkat 7. Jadi kalau bentuk soalnya ini tidak ada minus ya, tidak ada minus, berarti yang pangkatnya kecil kita pindahin ke pangkat yang besar. Maksudnya dia ngikut ke yang besar. Jadi lihat, misalnya A pangkat 5 dengan A pangkat 3. Yang besar mana? A pangkat 5 kan ya? Berarti A pangkat 3-nya kita pindahin ke atas, tapi jadi pengurangan. Berarti jadinya gini. 4 A pangkat 5 kurang 3. Terus B-nya yang mana yang besar? B yang besar bawah, berarti B yang di atas pindah ke bawah. Berarti jadinya B pangkat 11 kurang 5. Terus C-nya yang besar yang mana? Yang di bawah juga, berarti C yang di atas pindah ke bawah. Di C pangkat 7 kurang 1. Oke, kita selesaikan. 4A 5 kurang 3 pangkat 2 per B 11 kurang 5, berarti B-nya pangkat 6, C-nya juga pangkat 6, 7 kurang 1. Oke, jawabannya yang 4A pangkat 2, B pangkat 6, C pangkat 6. Oke, ini berarti ya. Karena pada saat dikalikan ini B pangkat 1 kali 6, B pangkat 6, C pangkat 1 kali 6, C pangkat 6. Jawabannya yang D. Jadi cukup sekian untuk pembahasan tentang soal materi perpangkatan untuk persiapan Bintara, Akmil, dan Akpol. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Silahkan ditunggu video selanjutnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.